Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saksi-saksiku, katakanlah, ruqyah benar. Allah pernah memberi ruqyah mimpi. Seorang pria dari Norway dan menyebut namanya. Allah perlihatkan bentuknya yang sama dengan nyata. Kami saksi ruqyah berkisah, dan 4 bulan kemudian, sungguh seorang laki-laki dengan menyebut namanya di dalam mimpinya Altaf dan keturunan mulia mencari Nabi Isa di dalam mimpinya. Saat itu Nabi Isa ada di rumah Ruqyah, dan datanglah seorang laki-laki bertanya, "Mana Nabi Isa?" Dan Ruqyah menunjuk tempat Nabi Isa berada. Dan pria ini menuju Nabi Isa. Di belakang pria ini Ruqyah berkata di dalam mimpinya, "Laki-laki ini menyukai wanita-wanita, kaya wanita, dan laki-laki ini mendatangi wanita di padang." Ruqyah bukan sesat ataupun teroris yang dituduhkan, karena pernah diperkarakan karena mimpinya terjadi. Ruqyah hanya didatangi seorang pria di dalam mimpinya, yang menjadi kenyataan. Seorang pria itu datang kepada Habibah Hadiah dari Pakistan, dan dia bertanya tentang Ruqyah, dan saat nomor Ruqyah diberikan hadiah, dia menghubungi Ruqyah. Sungguh kami saksi cerita ini, walaupun di dalam mimpi. Sungguh dinyatakan Allah dan Allah takwilkan. Pria ini mencari Ruqyah dan berkata tentang Nabi Isa yang sering dalam mimpi Ruqyah. Di mana Nabi Isa? Dan Ruqyah menunjuk Nabi Isa yang berada dengan umat-umat. Sungguh kisah ini nyata, kami saksi dalam grup. Ruqyah benar-benar dicari oleh lelaki di dalam mimpinya. Dan ternyata Allah mengatur semua. Allah jadikan laki-laki itu untuk menyampaikan pesan Allah yang ada pada Ruqyah. Namun laki-laki itu hanya mengumpulkan wanita-wanita, dan kami saksi dalam grup. Semua kami dirayunya untuk menikah, dan Allah meluruskan kami. Tidak ada tujuan manusia selain ketentuan Allah dan jalan yang lurus. Namun laki-laki ini tidak mau menyampaikan pesan Allah, karena dia berkata mendapatkan ilham kolbu sanubari pula seperti Ruqyah. Hanya saja dia mengaku Rasulullah dan Nabi Isa ibnu Maryam kelak. Dan Allah mengumpulkan kami dengan pria yang ada dalam mimpi Ruqyah, dan benar-benar mencarinya untuk bersaksi. Kita telah berada di batas zaman, dan kembalilah kepada Allah. Ketika grup Gaza yang dipimpin Diki Chandra meminta mubahalah Ruqyah, dan Allah ilhamkan pada Ruqyah untuk laki-laki dari Norway ini menjadi saksi mubahalah, dan sungguh dia datang. Itulah mimpi Ruqyah terjadi nyata, dan kami adalah saksi. Laki-laki dari Norway itu mendatangi wanita-wanita di padang. Dalam mimpi Ruqyah itu nyata terjadi. Saat mubahalah terjadi, laki-laki itu berkata, dia Rasulullah, dan dia Isa ibnu Maryam. Bahkan dia berkata, kelak Isa ibnu Maryam menaungi tubuhnya. Namun Allah tidak menyukainya, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasulullah. Bahkan Nabi Isa di dalam mimpi Ruqyah turun, diapit 2 sayap malaikat, bukan menaungi tubuh seseorang. Dan Allah menyuruh Ruqyah menghapus nama gelar yang Allah berikan untuk laki-laki dari Norway, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasulullah. Allah menjadikan Ruqyah adalah saksi, karena Allah menjaga kerasulan Nabi Muhammad. Dan sejak itulah laki-laki dari Norway itu berkata, Allah Ruqyah iblis, Dajjal. Dan Allah ilhamkan di kolbu, dialah Ad-Dajjal itu. Dan sejak itu Ruqyah diperlihatkan Allah Ad-Dajjal dalam mimpinya. Dia seorang yang ingkar kepada Allah karena berkata dia Rasulullah. Dan benar, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Dan Allah menghapusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.